Okay, good morning everyone. We will learn our lesson again still about electricity. For the previous part, we already learned about parts of electric circuit, bagian-bagian daripada sirkuit listrik. And then we already learned about open and closed circuit atau sirkuit yang terbuka dan sirkuit yang tertutup. Now we will learn we will learn about conductors and insulators conductors and insulator. Please open your book page 106. We can learn about conductors and insulator first. Now let's see the picture. Take a close look at this wire. So this is the wire. This is the picture of wire yang sudah diperbesar gambarnya. Ini adalah kabel. Now let us see. There is metal on the inside and plastic on the outside. Now let's see ya, dalam gambar ini adalah gambar sebuah kabel di mana di dalam kabel itu terdapat logam ya. Sementara bagian luarnya itu adalah plastik atau ada juga yang menggunakan karet ya, rubber. Why? Why we have used metal inside and plastic outside? Why we are not using plastic inside or metal outside? Kenapa logamnya yang di dalam plastiknya di luar, bukan sebaliknya plastiknya yang ada di dalam sementara logamnya yang ada di luar? Okay, that is connected with our learn about conductors and insulators. Conductors and insulators, some materials like copper. Copper itu adalah tembaga yang biasanya ada di dalam kabel. Allow an electric current to flow through them. Such materials are called conductors of electricity. Jadi beberapa benda itu contohnya seperti tembaga yang ada di dalam kabel tadi itu bisa mengalirkan arus listrik. Electric current itu arus listrik, ya. Nah, benda-benda yang seperti ini itu disebut sebagai konduktor listrik, conductors ya. Many other metals also conduct electric well. Hence, wires are usually made of metal. Jadi banyak sekali contoh-contoh logam yang juga dapat mengalirkan arus listrik dengan sangat baik. Contohnya itu logam yang ada di dalam kabel atau yang biasa kita kenal dengan tembaga. Nah, itulah mengapa di dalam kabel itu digunakan metal atau logam karena supaya bisa mengalirkan arus listrik. Nah, selain daripada metal logam yang ada dalam kabel atau biasa kita panggil tersebut tembaga, the other metals that are conductors is aluminium. Aluminium we can find in the kaleng or aluminium foil that usually used to protect food ya, biasanya digunakan untuk membungkus makanan atau supaya tidak ketika memasak atau dalam kaleng minuman. Selain itu iron, besi ya, ini besi yang paling banyak, metals yang paling banyak. Biasa paling banyak di rumah itu berupa garpu, sendok atau mungkin pisau, and then nails, paku. There are many things around us that are also made of iron. Banyak juga benda-benda di sekitar kita yang biasa terbuat dari besi. And also chopper ya, chopper ini yang biasa tadi kita bilang sebagai dalam kabel. Atau chopper itu juga adalah alat bahan yang biasa digunakan untuk membuat uang logam. Okay. The other examples of conductors is gold. Ya, gold is also the examples of metals. So gold is also the conductors of electricity. Ya. Jadi gold itu adalah salah satu contoh daripada logam. Makanya kita dapat disebutkan bahwa emas atau gold itu merupakan konduktor listrik. Next, silver. Ya, silver atau perak. That also the examples of conductors ya. That is the examples of conductors. Now, let's see again about wires. In the outside parts of wires, it has plastic parts. To prevent the electric current from flowing out a circuit, wires are coated with plastic.
Plastic does not allow an electric current to flow through it. Supaya melindungi arus listrik tidak mengalir keluar daripada sirkuit tadi, itulah mengapa kabel itu perlu dibungkus dengan menggunakan plastik atau dengan menggunakan karet. Nah, plastik ini tidak bisa mengalirkan arus listrik. Ya, jadi dia digunakan sebagai pelindung. Insulators and conductors. Other than plastic, selain daripada plastik, many other materials do not allow an electric current to flow through them. These materials are called non-conductors of electricity. Non-conductors of electricity are also called insulators. Jadi selain daripada plastik, banyak sekali benda-benda yang juga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, contohnya itu adalah non-conductor of electricity. Ini disebut non-conductor atau bisa juga disebut sebagai insulator atau isolator. Non-conductor atau isolator. What are the example of insulators? First is paper. Ya, paper cannot flow the electricity. So, this is the examples of insulators. Next, rubber, karet. Rubber is also cannot flow the electricity. Wood, kayu. Ya, kayu juga merupakan contoh daripada insulators. Glass, itu merupakan juga contoh daripada insulator. And clay, ya, keramik atau yang terbuat dari tanah liat. Nah, itu juga merupakan benda-benda yang tidak bisa mengalirkan arus listrik. Okay, I think that's all about our learn about conductors and insulators. You can read also in your book in start page 106 until 108. Okay, I think that's all about our lesson today. Thank you.